Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Makasih banget ya teman-teman udah nyaksiin kisah dari kakak Aulia Wimbo. Sekarang kita akan pergi ke cerita berikutnya, karya dari Tauco Lama. Harapan adalah impian. Gelap tak selamanya terang. Tuhan tahu, pasti tahu apa harapan kita. Jangan putus asa untuk selalu berusaha. Oke, kita masuk ke ceritanya. Biasa, sebelum kita masuk, mari kita berdoa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Hari Senin adalah hari yang paling buatku malas berangkat harus lebih pagi. Karena macet. Belum gerbang sekolah ditutup jam 6.50 sebelum upacara. Sampai sekolah, aku simpan tas di kelas dan berlari ke lapangan upacara kulihat Denny sudah berbaris. Tumben lu telat, biasanya paling pagi. Iya Den, angkotnya banyak ngetem nih. Pulang sekolah jadi ke rumah gue bikinin gambar logo buat band kita. Jadi dong. Aku dan Denny dan 3 teman Denny bikin band. Kalau kata Denny, biar cewek-cewek tertarik kalau lihat anak band. Upacara gak seru, belajar di kelas gak seru. Hiburan di kelas cuma Rini aja yang pakai rok di atas lutut. Jadi kita suka lirik-lirik lihat Pak Rini yang mulus dan putih. Aku pulang dibonceng naik motor sama Denny. Pas di jalan menuju rumah, ada motor nyerempet motor yang kita naiki. Hampir aja jatuh. Woi goblok, naik motor yang bener dong, kata Denny. Motor yang nyerempet Denny berhenti dan Denny pun berhenti memarkirkan motor pinggir jalan dan kami pun turun. Ngomong apa tadi? Mau mampus lu, kata orang yang turun dari motor. Ada apa bro? Ada yang kurang ajar sama lu, kata seseorang pemuda yang sedang berdiri di pinggir jalan. Ternyata dia temen yang naik motor dan yang bikin sialnya bukan sendiri tapi berenam. Mereka sedang ngumpul di pinggir jalan. Dari penampilannya sepertinya preman. Emang lu goblok bawa motor nyakain orang, kata Denny. Udah habisin aja cuma anak kecil ini, kata preman yang agak gendutan. Dan gimana ini, kataku ketakutan. Tenang aja, biar gua adepin yang kayak gini mah, kata Denny. Duh, cool banget deh gayanya. Untung aku cowok jadi gak naksir Denny. Denny nyimpen tasnya dan nyamperin mereka 3 orang mengelilingi Denny. Dan celakanya 2 orang memegangi aku dan 1 orang di depan aku. Lokasi ini di jalan sepi menuju komplek rumah Denny. Serang, kata orang yang naik motor. Dan terjadi perkelahian. Denny dikerubutin 3 orang yang badannya lebih besar dari Denny. Untungnya Denny bisa bela diri silat sehingga masih bisa bertahan diserang bertubi-tubi oleh 3 orang. Tapi kelamaan Denny melemah dan mulai beberapa pukulan dan tendangan mampir di wajah dan tubuh Denny. Puk. Tiba-tiba orang yang di depan aku mukul perutku, sakitnya tak terkira dan terasa mual. Mampus lo! Tuh, sebuah tinju menghantam wajahku sehingga kepalaku pusing. Mata menjadi kabur penglihatannya. Sekilas kulihat Denny dihajar habis-habisan dan hanya bisa melindungi mukanya. Aku marah tidak bisa menolong teman terbaikku. Tuh, sebuah tinju mengenai dadaku membuatku sesak seperti mau pingsan. Apa daya tanganku dipegang para preman. Gelap kurasa dan tiba-tiba aku merasa ada yang masuk dalam diriku. Aku mengeram tapi itu bukan aku. Rasa sakit tadi tiba-tiba hilang. Aku membuka mata dan semuanya kelihatan bercampur warna merah. Kulihat Denny tersungkur. Marah itu yang kurasa dan suara mengeram itu keluar dari mulutku tanpa aku mau. Tiba-tiba tanganku bergerak sendiri, membebaskan diri dengan sekali sentak lepas dan pukulan dari preman di depanku mengenaiku tapi tak terasa sakit. Dan tiba-tiba kakiku melangkah sendiri dan tanganku maju menghantam muka preman yang memukulku. Ah! Jerit preman di depanku. Preman itu kelihatan jatuh dengan mulut berdarah terkena hantaman tanganku. Serasa ada angin berdesir di kiriku, tiba-tiba di tubuhku merunduk dan bergerak ke samping dengan sendirinya dan ternyata preman di sampingku memukul, tapi kenapa tubuhku mengelak sendiri dan tinjuku bergerak menghantam ulu hati preman itu. Dan
Preman itu jatuh sambil memegang perutnya dan tiba-tiba tubuhku berbalik dan menerjang preman yang satu lagi di sisiku. Preman di sisiku itu jatuh ditabrak aku. "Gila, anak itu ngamuk," kata seseorang preman yang ngeroyok Denny. Ketiga orang yang ngeroyok Denny mulai mengelilingiku. Sedangkan aku menggeram dan kadang seperti suara binatang buas. Mataku merasa bernyala-nyala, anehnya seperti ada yang mengendalikan diriku. Ketiga preman tersebut maju dan melancarkan pukulan dan tendangan, tapi anehnya aku tak merasa sakit sedikit pun dan aku bergerak menangkap salah satu kaki penyerangku dan dengan kuatnya aku mengayunkan tubuh orang itu seperti ringan dan menghantam salah satu teman mereka. Aduh, mereka terjatuh dan tidak bisa bangkit berdiri. Tinggal seorang lagi yaitu sang pengendara motor. Tiba-tiba tubuh ini sedikit merunduk dan kemudian meloncat seperti harimau menerkam mangsanya. Tubuh preman itu kini di bawah aku. Aku di atas dan mulai memukul wajah orang itu. Orang itu mengadu kesakitan sambil minta ampun. Tiba-tiba, seret, terasa sedikit sakit di sisi kiri perutku. Aku membalik ke belakang. Kulihat seorang preman yang tadi jatuh tanpa basa-basi tanganku bergerak memukul wajah orang itu. Brak! Orang itu jatuh sambil memegang hidungnya yang mengeluarkan darah. Aka, sudah. Ku berpaling. Ternyata Denny yang berkata, "Awas kalian, macam-macam lagi. Ku bunuh kalian semua." Mulutku berkata sendiri nih. Tap, tangan Denny menyentuh bahuku. "Sudah Aka, mereka sudah tak bisa berdiri," kata Denny. Kulihat mereka berenam terbaring di tanah mengerang kesakitan. Tiba-tiba penglihatanku mulai kembali normal dan berangsur perlahan badanku mulai bisa kukendalikan sendiri. "Den, kamu gak apa-apa?" kataku. "Gak apa-apa, masih bisa bawa motor kok," jawab Denny. Kami mengambil tas kami dan Denny mulai menyalakan motor. Aku kemudian naik di belakang Denny. Kulihat seseorang dari mereka yaitu si pengendara motor sampai copot giginya. Kami meninggalkan tempat itu menuju rumah Denny. Tiba di rumah Denny disambut Bi Inah, asisten rumah tangga di rumah Denny. "Den, kok mukanya bonyok-bonyok, bajunya kotor, dan mukanya kok ada darahnya?" cerocos Bi Inah. Kami masuk rumah dan di dalam ada bapak dan ibunya Denny. "Aduh, kalian berantem ya, tawuran. Kenapa sih pada berkelahi?" kata ibu Denny. Namanya Farah, yang kata aku sih cantik. Mungkin kegantengan Denny nurun dari ibunya ya. "Tenang aja, aku gak naksir ibunya Denny kok, bercanda. Tapi mungkin kalau bukan ibunya temen dan belum bersuami dan masih muda, kemungkinan naksir ada." "Ceritain kejadiannya Denny," kata Pak Rudi, ayah Denny. Dan Denny menceritakan dari awal pas motornya terserempet sampai perkelahian, bahkan detail lokasi dan orang-orang yang mengeroyok. Yah, Aka ini hebat. Keenam orang itu dihajar sendirian. Ada orang yang dibanting ke temennya, gerakannya kadang seperti macan. "Aka, kamu kok gak bilang bisa silat seperti itu?" kata Denny. Aku gak tahu, aku gak pernah belajar silat. Pas tadi tiba-tiba seperti ada yang masuk ke tubuhku dan badan ini gerak sendirinya," kataku. Dan emang aku tak pernah belajar berkelahi, pun tak pernah, walau sering diajak dan dibully. "Aka, kan kamu tadi ditusuk pakai pisau, periksa. Nanti kamu kenapa-kenapa," kata Denny. Aku ditusuk. Aku gak ingat. Oh iya, mungkin pas terasa sedikit sakit di sisi perutku karena orang dari belakang yang lakukan. Jadi aku gak lihat dia nusuk. Kulihat ke sisi perutku. Bajuku robek. Ku coba kulihat perutku dan menyingkap bajuku ke atas. Cuma lecet dikit. "Cuma lecet dikit kok," kataku. "Lecet dikit, sini tante obatin. Nanti infeksi, sekalian sama Denny sampai bonyok gitu," kata ibu Denny sambil ngambil kotak P3K di ruang tengah. "Ternyata kamu bisa silat gaib ya Kak," kata bapak Denny, Pak Rudi. "Silat gaib itu apa Pak?" kataku. "Biar lebih jelas, ikut aja latihan silat sama Denny. Nanti akan jelas di sana. Sebentar, Om akan nelpon anak buah Om dulu," kata bapaknya Denny. "Halo, Yun. Jalan itu kan kawasan lu.
Kenapa? Ada yang berani ganggu anak gua? Awas kalau terulang, gue obrak-abrik semua. Kata bapaknya Denny ke lawan bicaranya di telepon. Pak Rudi, bapaknya Denny, seorang yang disegani dan dihormati di daerah ini dari preman, lurah, camat, polisi, bahkan tokoh-tokoh agama pun segan dengan Pak Rudi. Aku nggak tahu kenapa emang orang-orang begitu segan dan takut sama Pak Rudi. Padahal selama ini aku nggak pernah lihat beliau marah. Ayo Akah, kita perguruan silat bareng. Nanti kamu bisa latihan bareng sama aku kok, kata Denny. Dasar ya, senangnya latihan silat, ntar buat berkelahi udah bonyok gitu nggak kapok, kata ibunya Denny. Ya anak laki luka segitu mah jamak, kata Pak Rudi. Anak dan bapak sama aja, kata ibunya Denny sambil manyun. Kalau manyun tambah manis dia ibunya Denny. Ngapain sih mikirin ke situ? Aku jadi penasaran sama silat gaib. Den, kamu kan tahu aku udah sering nginap di rumah kamu, kataku. Hahaha, saking seringnya sampai ibu gue sering nanya, kalau lu gak mampir ke rumah gue, mungkin lu udah dianggap anak juga. Ujar Denny. Iya juga sih, Tante Farah, ibunya Denny, baik sekali. Sering ngasih uang jajan ke aku, padahal aku bukan siapa-siapa. Mungkin karena Tante Farah tahu aku ditinggal bapak aku sejak kecil, sehingga kasihan padaku. Ini malah aneh rasanya, padahal aku sering nginep, gak pernah hawanya panas dan auranya jelek, kataku. Lu kayak dukun aja, pakai aura segala, mending aura kasihlah cantik, canda Denny. Beneran deh, perasaan gue gak enak. Baru aja aku beres berkata, tiba-tiba terdengar teriakan dari arah kamar orang tua Denny. Akak, itu suara ibu, ayo kita ke sana, kata Denny. Kami bergegas keluar kamar Denny dan menuju kamar orang tua Denny. Begitu kami sampai di kamar orang tua Denny, aku melihat hal yang mengerikan. Pak Rudi menggelepar-gelepar sambil muntah darah, dan Tante Farah menangis sambil berteriak tidak jelas. Mungkin syok melihat suaminya seperti itu. Tak lama datang Bi Inah ke kamar ini, begitupun Bi Inah kebingungan melihat apa yang terjadi. Denny panik, mencari kunci mobil, bermaksud membawa bapaknya ke rumah sakit. Tiba-tiba, bisikan lembut seperti suara laki-laki terdengar di telingaku. Pejamkan matamu, lalu buka perlahan, lihat Pak Rudi. Bisik suara tersebut. Kupejamkan mataku, kubuka perlahan. Astaga, makhluk apa itu? Sore itu, aku lagi nongkrong di depan rumah Denny dengan bodyguard bapaknya Denny. Sebut aja Keling, karena hitam, gede, mukanya serem. Aka belum punya pacar kok, gak pernah lihat sama cewek sih. Belum nih, ada sih yang ditaksir, tapi gak berani bilang maksudnya. Kalau Om Keling udah punya belum? Lagi PDKT. Sambil ketawa malu-malu. Siapa? Itu Teh Neni yang kerja di toko Pak Iwan. Sambil tersipu-sipu. Aneh juga ya Mas Keling, yang serem kalau ngomongin masalah cewek, mukanya jadi lucu, senyum-senyum sendiri, padahal sehari-hari mana pernah dia senyum. Wah, aku juga lagi naksir nih anaknya Pak Iwan, si Rina. Bisa bilang salam gitu ke Rina lewat Teh Neni? Siap, tapi bantu tulisin surat yang romantis buat Teh Neni. Siap, emang Om Keling gak bisa nulis apa? Bisa, tapi tulisanku jelek, susah dibaca. Singkatnya, aku rajin bikinin surat buat Teh Neni, disisipi puisi romantis ala Primbon Cinta karangan Mas Jono, Don Juannya Kampung Om Keling. Dan sebagai imbalannya, salam aku dan PDKT aku dibantu Teh Neni. Singkat cerita lagi, Om Keling jadian nih dengan Teh Neni, dan aku diterima jadi pacar Rina. Ternyata begini ya rasanya jatuh cinta, rasanya macem-macem. Setiap sore, aku dan Om Keling rajin membuat puisi cinta. Tapi kenyataan tak selalu sama dengan harapan. Ketika sedang berjalan ke rumah Denny, ada seorang laki-laki seumuran aku menyapa. Maaf, ini Mas Aka ya? Kata orang itu. Iya. Nah, Mas ini siapa? Ada perlu apa dengan saya? Orang itu berkata.
Saya Yopi. Begini mas, saya mau cerita. Tapi janji ya, mas jangan marah ya. Iya ya, aku gak akan marah. Tapi bilang cepet soalnya ada perlu nih. Maaf mas, sebenarnya saya tuh pacarnya Rina. Sudah setahun saya tahu mas pacaran juga dengan Rina. Saya ikhlasin aja Rina buat mas. Asal Rina mau jujur pacaran lagi. Kaget luar biasa aku rasakan hati. Rasa pedih, sakit. Rina yang akunya jomblo membuat aku sebagai pacar keduanya. Maaf Mas Yopi ya, jujur waktu itu Rina ngakunya jomblo. Jadi aku nembak dia dan diterima. Mas Yopi jangan takut, aku gak mau ngerebut pacar Mas Yopi. Biar aku mengalah. Lagian duluan Mas Yopi menjalin hubungan, pantang bagi saya merebut pacar orang. Malam ini juga aku akan putusin Rina. Bener mas, terima kasih banget saya. Gak nyangka Mas Aka baik banget. Saya doakan mas nemukan cewek yang baik buat mas. Amin. Makasih doanya ya. Udah aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya mas. Aku berjalan dengan hati bergemuruh dan perih di hati. Dan langit pun mendung, semendung di hatiku. Sampai di rumah Denny, sudah ada Denny dan Indri, pacar Denny. Kami memang berencana belajar kelompok. Dan malamnya, aku berniat nginep di rumah Denny. Kami belajar bersama hingga jam 7 malam. Denny pergi mengantar Indri pulang. Aku berdiri di bawah pohon mangga yang tinggi di pinggir jalan, menunggu Rina lewat pulang pengajian dari masjid komplek rumah Denny. Tak lama, Rina lewat dengan temannya. Rina, sebentar, aku mau bicara. Aka kok ada di sini? Ada perlu apa? Ngobrol di rumahku aja ya. Di sini aja. Tadi aku ketemu Yopi dan dia bilang dia pacar kamu. Jujur aja. Iya, Yopi pacar aku. Jujur nih, dalam hati aku ingin marah meluapkan segala perasaan kesal, marah campur aduk ini ke Rina. Tapi ketika melihat wajahnya, ada rasa sayang yang menahan emosi ini. Ya udah, terima kasih. Kamu sudah jujur. Kita putus. Karena prinsip aku tidak mau ngerebut pacar orang. Kok gitu? Aku sayang Aa. Tapi aku tak peduli. Aku pergi dengan hati yang hancur sehancur-hancurnya. Karena ngelamun, aku melewati rumah Denny, malah sampai ke rumah kosong di komplek Denny yang terkenal angker. Dan benar aja, tiba-tiba bulu kuduku merinding. Dan tiba-tiba ada sosok perempuan berbaju putih panjang, rambut panjangnya menutupi mukanya dan seperti tertawa. Dasar kuntilanak kurang ajar. Orang patah hati kau ketawakan. Ayo ketawa lagi, ku lempar kau, umpatku. Dan sosok itu tertawa lagi. Kalau keadaan biasa mungkin aku lari ketakutan melihat sosok itu. Tapi karena sakit hati ku jadikan sasaran kemarahanku. Ku ambil batu sambil kubacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ku lempar ke arah sosok itu. Sosok menjerit keras dan menghilang. Dasar kuntilanak edan, ganggu orang patah hati, umbatku sambil aku balik ke arah ke rumah Denny. Sampai di rumah Denny, kulihat di pojok halaman ada Mas Keling duduk di kursi taman. Aku menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Betapa kagetnya, Mas Keling sedang menangis. Mas Keling kenapa nangis? Apa yang terjadi? Aku sedih. Pacarku Teneni pulang kampung karena mau dijodohkan sama ortunya bulan depan akan menikah. Sabar ya Mas Keling, aku juga baru putus sama Rina gara-gara ternyata dia sudah punya pacar. Kita senasib ya. Duh, kok nasib kita begini amat ya? Sambil terisak-isak. Jujur aku pengen ketawa lihat Mas Keling yang serem. Bahkan anak kecil lihat Mas Keling suka nangis karena takut terisak-isak karena patah hati. Dari jauh kulihat Denny baru pulang mengantar Indri menghampiri kami. Aka, kamu apain Mas Keling tuh sampai mewek gini? Sembarangan, dia nangis karena ditinggal Kimpoy sama Teneni. Kirain, kenapa? Kayak bukan cowok aja nangis karena cinta. Denny malah ngetawain, sakit hati nih, sakit tahu. Ya, kok Mas Keling ngomongnya jadi kayak anak alay. Aka, kamu kok ketawa juga? Kan baru putus. Kalian senasib putus cinta. Sialan nih, Denny malah diketawain tapi kasihan Mas Keling nih. Body wajah preman tapi hati lebay.
Aku dan Denny tertawa, sedang Mas Keling menunduk malu. Udah, jangan sedih mulu Mas Keling. Ntar aku kenalin janda bohai, tetangga Indri. Ada 2 orang lagi. Bener nih Den, dua-duanya kenalin ke Keling ya. Duh, yang baru ditinggal Kimpoy ke Maruk, masa dua-duanya mau diembat? Iya aku kenalin, bener nih Mas Keling. Ke Maruk, main embat aja gak apa-apa kan dikenalin janda anak 1. 2, kan 1 buat cadangan. Jaga-jaga, kalau ditinggal Kimpoy lagi, gak apa-apa Aden. Jada juga yang penting goyangannya. Akhirnya kami bertiga tertawa, bisa menghibur diri sejenak dari kekecewaan, kesedihan, dan luka di hati. Sudah hampir 2 minggu, aku tidak menginap di rumah Denny. Biasanya seminggu 2 atau 3 hari aku menginap di rumah Denny. Itu karena ibuku ingin aku sering di rumah. Hari itu hari Senin, beres upacara bendera, aku masuk kelas. Tak lama Denny duduk di sebelahku karena dia memang teman sebangkuku. Akak, kamu nginep lagi kan ke rumahku? Bapakku lagi sakit, aku perlu temen. Duh, gimana? Kan ibu aku minta aku jangan nginep dulu. Atau enggak, gimana kamu aja yang ngomong ke ibu aku? Nanti ibuku aja ya yang ngomong ke ibu kamu. Soalnya ibu yang minta kamu nginep nemenin aku. Ya baguslah. Pasti nih ada sesuatu sampai ibunya Denny meminta aku menginap. Skip dulu ya. Pulang sekolah ternyata ibunya Denny menunggu di depan sekolah. Akak, bareng ya ke rumah kamu. Tante ingin bicara ke ibu kamu. Iya tante. Kami naik sedan ibunya Denny ke rumahku. Sampai di rumah, mobil ibunya Denny diparkir di pinggir jalan utama. Sedangkan kami berjalan ke rumahku yang di dalam gang. Assalamualaikum ibu, ini ada tamu ibunya Denny. Waalaikumsalam. Ada tamu. Masuk nak Denny, ibu. Kami masuk. Singkat cerita, ibu Denny meminta izin ke ibuku agar memberi izin aku menginap di rumahnya untuk bantu-bantu keluarga Denny. Karena bicara ibu Denny yang baik, ibuku mengizinkan dan titip pesan aku jangan nakal. Sebelum pergi, ibu Denny memberi amplop berisi uang sebagai tanda terima kasih memberi izin aku menginap. Ibuku menolak, tapi ibu Denny memaksa. Akhirnya, ibuku menerima. Singkat cerita, kami sudah ke rumah Denny. Aku merasa ada yang beda dengan rumah Denny. Saat ini hawa panas menyambutku. Kata Denny, rumahnya telah dipagari Pak Jamil sebagai perlindungan dari makhluk jahat. Kami masuk langsung ke kamar Pak Rudi, bapaknya Denny. Pak Rudi sedang terbaring lemah. Kata Denny, sudah seminggu bapaknya sakit lagi. Adzan maghrib berkumandang dan aku kok merasa tak enak hati. Aku pergi ke kamar, berwudu dan sholat maghrib. Sehabis sholat, aku berzikir dan berdoa, minta perlindungan Allah karena perasaan hatiku yang tak enak. Kok terdengar suara pasir dilempar di atas genteng ya? Berulang kali, tapi ku abaikan dan tetap berdoa sambil menunggu waktu Isya. Waktu berjalan, kira-kira pukul 10 malam. Aku dan Denny masih ngobrol sambil nonton TV. Tiba-tiba terdengar suara Tasya, adik Denny, menjerit. Tidak, pergi, tolong. Suara Tasya terdengar. Aku dan Denny bergegas ke kamar Tasya. Kulihat Tasya duduk di atas kasur seperti ketakutan. Kak, tolong, ada takut. Sambil berkata, Tasya menuju jendela, sedang mukanya dibenamkan ke bantal yang dipegang tangan satunya lagi. Aku bergegas ke jendela dan astagfirullah. Bayangan hitam berkelebat bolak-balik di luar jendela. Bulu kuduku merinding. Kututup gorden jendela. Dan bawa Tasya ke ruang tengah. Iya, emang ada apa? Nanti aku ceritain, cepetan bawa pergi. Bergegas Denny keluar kamar bersama Tasya. Aku pun membaca doa mohon perlindungan.
kemudian aku ikut ke ruang tengah. Sesampainya di sana, sudah ada Bi Inah dan ibunya Denny. Belum sempat mereka bertanya, tiba-tiba suara kaca jendela kamar Tasya dipukul-pukul dan ada juga suara pintu depan ditabrak sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami saling bertatapan. Siapa yang memukul jendela dan menabrak pintu depan? Bruk, bruk. Seperti suara sesuatu menabrak pintu depan. Dan kamu sama adik kamu dan Tante Farah di sini. Aku cek dulu pintu depan. Iya, hati-hati ya kak. Saya ikut ke depan deh kak, kata Bi Inah. Ayo Bi Inah. Bergegas aku dan Bi Inah menuju pintu depan. Sesampainya di pintu depan, kami mengintip dari jendela. Apa yang menabrak pintu depan? Astaga! Seluruh bulu kuduku merinding melihat apa yang terjadi. Berulang kali mengucap istighfar, kaki terasa gemetar. Bi Inah memegang tangan aku keras sekali. Mungkin ia sama seperti aku, ketakutan. Den, kok banyak ular di luar? Kata Bi Inah. Ya, di luar banyak ular hitam mencoba masuk ke rumah. Dan yang paling besar sebesar pohon kelapa. Berulang kali menabrakkan kepalanya ke pintu. Dan yang mau bikin jantung ini copot, ular besar tersebut tiba-tiba melihat ke arah kami dan tiba-tiba tersenyum. Bi Inah menjerit, jatuh terduduk. Aku hampir ikut jatuh karena Bi Inah memegang tanganku erat. Bi Inah sadar istighfar. Astagfirullahaladzim, kataku sambil menggoyangkan tubuh Bi Inah. Sepertinya Bi Inah mulai sadar dari kagetnya. Ayo kita ke ruang tengah lagi, kataku. Kami berjalan setengah lari ke ruang tengah. Sampai di ruang tengah, aku kebingungan berbuat apa. Aka, apa yang kau lihat? Aduh, gimana? Kita harus bagaimana? Kata Bi Inah. Aku harus berusaha tenang. Jangan sampai mereka panik. Gak penting apa yang di luar. Sekarang kita harus berdoa, minta perlindungan Tuhan. Dan Denny coba telepon Pak Jamil agar segera kesini. Oh ya, hubungi Pak Jamil. Aduh Den, saya gak bisa doanya. Baca surat aja. Surat apa Den? Kata Bi Inah. Karena panik, aku jadi bingung surat apa yang harus dibaca. Malah terbayang surat cinta yang dulu ku tulis buat Rina yang nyakitin aku. Kurang ajar nih, udah 3 bulan kok masih kerasa sakit hatinya ya. Dan gak bisa move on. Kok jadi ngelantur ini? Keadaan genting bagaimana? Kalau ular itu bisa masuk. Belum bayangan hitam yang kurasa adalah makhluk hitam tinggi besar yang pernah menyerang Pak Rudi. Bi Inah, ikuti saja ya. Aku baca surat An-Nas, Al-Falaq, sama ayat kursi. Jangan hiraukan apa yang terdengar. Aku mulai membaca surat Quran dengan keras. Bi Inah, Tante Farah, dan Tasya mengikuti. Pak Jamil bentar lagi kesini. Iya, ayo kita baca Quran sambil minta pertolongan Allah. Niatnya baca Quran karena Allah ya. Lama kami membaca dan tak menghiraukan bunyi-bunyi aneh. Kadang suara geraman, bunyi benda jatuh, bunyi pintu ditabrak, kadang jeritan, dan lama-kelamaan intensitas bunyi-bunyi tersebut berkurang. Masih aku membaca surat An-Nas. Kulihat jam sudah pukul 2 pagi. Denny, Bi Inah, Tante Farah, dan adik Denny sudah terlelap di atas karpet. Tiba-tiba semua lampu di rumah ini padam. Apalagi ini? Kunyalakan senter HP-ku. Tiba-tiba terdengar suara mencakar pada dinding bagian luar rumah. Tapi seisi rumah tertidur lelap kecuali aku. Kembaliku mencoba membaca surat An-Nas, Al-Falaq dalam gelap yang hanya diterangi senter HP-ku. Aku fokus membaca dan tiba-tiba, di mana aku? Kenapa aku ada di padang pasir? Terang tapi tak panas. Tiba-tiba muncul sesosok kakek berpakaian seperti ulama dan kakek itu bercahaya. Tiba-tiba aku terduduk. Kakek itu menghampiriku lalu mengusap rambutku. Aku tak bisa berkata apa-apa. Lalu kakek itu berkata, "Nak, saat ini kamu tak akan mampu melawan mereka.
Lalu kakek itu menuju ke samping aku, melihat ke samping dan terlihat dari rumah Denny terlihat dan mengerikan. Rumah Denny bagai dikepung makhluk mengerikan. Di depan ada ular-ular, di sisi kiri dan kanan ada anjing hitam dan makhluk hitam besar, dan di belakang rumah Denny ada makhluk berambut panjang dengan wajah tak jelas. Kakek itu berkata, "Suatu saat kamu bisa menghadapi keadaan seperti bocah Angon. Tapi sementara suruh teman kamu cari Abah Panca di kota G. Dia lagi ada di desa. Dia bisa bantu masalah ini." Setelah berkata itu, tiba-tiba kakek itu menghilang, dan tiba-tiba aku sudah ada di dalam rumah Denny lagi. Terdengar suara azan subuh. Kulihat jam 4:30 pagi dan lampu di rumah Denny menyala lagi. Padahal terasa belum 10 menit ketemu kakek tersebut. Kenapa sudah jam 4:30 subuh? Terdengar suara pintu di depan diketok. Aku segera ke depan. Aku yakin ini yang datang manusia, karena tidak ada aura negatif dan azan sedang berkumandang. Ku intip di jendela, yang datang ternyata Pak Jamil dan rekannya. Ku buka pintu. "Assalamualaikum Den, tidak terjadi apa-apa kan?" kata Pak Jamil. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita baik-baik saja. Ayo ke dalam, ke ruang tengah." Semua pada ketiduran di ruang tengah. Kami ke ruang tengah. Setelah aku menutup pintu depan, ku bangunkan Biinah dan Denny. "Maaf Pak, aku tinggal sholat subuh. Silahkan, nanti Bapak sholat setelah DAK." Lalu aku sholat. Setelah beres, aku ke ruang tengah lagi. Tak lama, Pak Jamil datang setelah sholat. "Pak Jamil katanya mau datang secepatnya. Kok baru datang subuh?" kata Denny. "Maaf Den, setelah Denny nelpon, Bapak langsung berangkat. Anehnya, Bapak nyasar, nggak sampai-sampai. Bahkan beberapa kali ketemu makhluk gaib. Sepertinya mereka berusaha menghalangi Bapak kesini." "Nah, kalau kamu sebenarnya lihat apakah di depan pintu?" kata Denny. Aku menceritakan semuanya, tapi takut ceritakan bagian ketemu kakek tadi. "Begini Pak Jamil, bukan maksud saya merendahkan kemampuan Pak Jamil ya, tapi sepertinya ini udah di atas kemampuan kita semua." "Betul deh Kak," kata Pak Jamil. "Saya sudah merasakan seperti itu semenjak tadi malam. Buktinya, saya tak mampu mencapai rumah Denny, padahal jaraknya dekat dan saya sudah sering kesini." "Bagaimana ini? Siapa yang bisa menolong Bapak dan keluarga saya?" kata Denny. Semua terdiam. "Yang bisa menolong hanyalah Allah, manusia hanya perantaranya," kataku. Semua masih terdiam. Mungkin di antara yang hadir di sini kenal Abah Panca. Saya yakin Abah Panca sanggup membantu. "DAK tahu dari mana Abah Panca?" kata Pak Jamil dengan terkejutnya. Sampai di sini dulu ya. Bersambung ke bagian berikutnya. Masih agak panjang bagian santet ini. Dan siapakah Abah Panca itu sebenarnya, sehingga Pak Jamil kaget begitu mendengar namanya? Cari tahu di bagian berikutnya ya teman-teman. Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.